Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami lewat video ini yang berjudul pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dia Ika Hasmima, dan 4 rekan saya yaitu Megadri Astuti, Nisa Amaliatul Azizah, Nisa Amaliatul Husna, dan Latifah Harija. Selamat memperhatikan. Di sini kita akan membahas materi di antaranya yaitu yang pertama, variabel segmentasi pasar, tipe-tipe strategi segmentasi pasar. Yang kedua, marketing mix. Yang ketiga, pengembangan produk. Yang keempat, market intelligence. Yang kelima, turbo marketing. Yang keenam, mega marketing. Yang ketujuh, proses peramalan. Dan yang kedelapan, menyusun marketing plan. Yang pertama ada variabel-variabel segmentasi pasar. Dibedakan menjadi 3, yaitu variabel-variabel segmentasi di mana berbagai parameter biasanya untuk membeda-bedakan satu bentuk perilaku pasar dari lainnya demi tujuan pembagian menjadi ruas-ruas wilayah. Nah, variabel yang pertama ini sering disebut dengan variabel segmentasi geografi. Segmen ini dibagi pasar dengan melihat letak geografinya, misalnya negara. Kemudian negara itu bisa diperkecil menjadi provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Jadi perusahaan ini mampu beroperasi di beberapa daerah dan menghilangkan peluang dari daerah lainnya. Yang kedua ada variabel-variabel kepentingan atau karakteristik di mana sifat-sifat yang khas yang membedakan segmen-segmen pasar sesuai dengan kepentingan yang nampak. Variabel yang kedua ini sering disebut dengan segmentasi psikografis, di mana segmentasi ini membagi pasar melalui kepribadian konsumen, misalnya melalui gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Biasanya yang mempraktekkan ini adalah mereka yang senang akan pencapaian, idealisme, sekaligus eksistensi diri. Nah, yang ketiga ini atau yang terakhir, yaitu variabel-variabel demografis, di mana sifat-sifat khas yang menggambarkan berbagai konsumen dan kekuatan daya beli mereka. Segmentasi demografis ini membagi pasar sesuai usia, pendapatan, jenis kelamin, ras, agama, generasi, pendidikan, dan lain-lain. Di mana banyak pebisnis itu menggunakan variabel ini karena kemudahannya dalam mengukur setiap variabelnya. Selain itu, jenis ini lebih mengarahkan perusahaan untuk mengetahui tingkat kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang kedua ada tipe-tipe strategi segmentasi pasar. Nah, tipe-tipe strategi segmentasi pasar ini meliputi 4 tipe. Yang pertama, strategi tak tersegmentasi atau pemasaran massal, di mana strategi ini digunakan untuk mendefinisikan pasar total sebagai pasar target. Yang kedua ada strategi multisegmentasi atau strategi untuk mengenali pilihan berbeda dari berbagai segmen pasar perseorangan dan untuk mengembangkan bauran pemasaran unik masing-masing. Nah, yang ketiga ada strategi segmentasi tunggal, di mana strategi ini digunakan untuk mengenali keberadaan beberapa segmen yang berbeda, tetapi tetap berfokus pada segmen yang paling menguntungkan. Yang keempat ada ramalan penjualan. Nah, ramalan ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penjualan atas produk ataupun jasa yang akan dibeli dalam suatu pasar selama periode batas waktu tertentu. Yang selanjutnya ada unsur-unsur penting rencana bisnis. Jadi, unsur-unsur penting rencana bisnis ini yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu menaksir atau menilai kelayakan usaha baru. Yang kedua, membantu dalam perencanaan produk, schedule, penetapan tingkat persediaan, dan keputusan personel. Yang selanjutnya yaitu marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah strategi yang digunakan
oleh perusahaan untuk merumuskan penawaran produk atau layanan bagi pelanggannya dengan memadukan elemen-elemen pemasaran seperti produk atau layanan, tempat, harga, dan promosi yang biasanya disingkat dengan 4P Marketing Mix. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah sesuatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu. Produk harus bermutu agar kegiatan promosi sesuai dengan target dan kepuasan pelanggan tercapai. Yang kedua yaitu place. Place atau saluran distribusi adalah saluran di mana produk tersebut dapat mencapai pelanggannya. Saluran distribusi yang mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dan dapat dijual. Dalam pelaksanaannya dapat digunakan dengan cara memberikan diskon khusus, bonus, kontes, dan periklanan. Yang selanjutnya yaitu price. Harga adalah nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti produk. Inilah yang dibayarkan oleh pelanggan sebagai imbalan atas kegunaan produk tersebut. Harga terutama ditentukan oleh biaya produk dan juga seberapa banyak pelanggan ingin membayarnya. Dalam menentukan harga, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penetapan harga. Dalam penetapan harga ada 2 jenis. Yang pertama, harga setinggi mungkin. Yang kedua, harga serendah mungkin. Yang kedua yaitu kebijakan harga grosir. Yang ketiga yaitu kebijakan harga retailer. Ada people. Nah, apa sih people itu? People itu yaitu unsur manusia yang mendukung terutama dalam bidang jasa. Nah, di people ini ada bukti yang mendukung fisik yaitu physical evidence, di mana physical evidence itu juga didukung oleh proses di mana pelayanan jasa itu akan sampai kepada konsumen dan memuaskan konsumen. Nah, dengan proses itu kita juga didukung dengan promosi, di mana promosi ini berguna untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk ataupun mereknya, serta promosi bisa menjadi perusahaan itu semakin menarik pembeli, contohnya dengan iklan, informasi dari mulut ke mulut, katalog, pameran bisnis, sponsor acara, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu langkah penetapan strategi. Dan dalam penetapan strategi ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran terpisah. Yang kedua, penetapan target pasar, yaitu proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Penetapan sasarannya, pasar terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Yang ketiga, diferensiasi dan posisi pasar. Perusahaan harus memutuskan bagaimana mendiferensiasikan penawaran jasanya untuk setiap segmen sasarannya dan posisi apa yang ingin ditempatinya dalam segmen tersebut. Posisi produk adalah tempat yang diduduki produk relatif terhadap pesaingnya dalam pikiran konsumen. Pemasaran ingin mengembangkan posisi pasar unik bagi produk mereka. Jika sebuah produk dianggap sama persis dengan produk lainnya di pasar, konsumen tidak akan mempunyai alasan untuk membelinya. Materi yang selanjutnya yaitu pengembangan produk. Menurut Philip Kotler pada tahun 1997, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk tersebut bukan hanya berbentuk sesuatu yang berwujud saja, seperti makanan, pakaian, dan lainnya, namun juga bisa sesuatu yang tidak berwujud, seperti pelayanan jasa. Semuanya diperuntukkan bagi pemuasan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Jika digambarkan suatu produk, maka akan dijumpai beberapa lapis produk. Lapisan yang pertama atau lapisan yang paling inti dari suatu produk yaitu manfaat. Konsumen membeli produk karena mengharapkan manfaat atau kegunaan dari produk tersebut
untuk memenuhi kebutuhannya. Lapisan yang kedua yaitu bentuk produk formal. Bentuk produk formal itu produk yang ditampilkan oleh berbagai ciri warna, merek, pembungkus, model. Mutu ini disebut produk formal. Konsumen mempertimbangkan produk formal ini guna mengambil keputusan membeli atau tidak. Lapisan yang terakhir yaitu kelengkapan produk. Tersedianya suku cadang, keringanan pembayaran, garansi, pengiriman barang sampai ke rumah, dan pelayanan yang memuaskan. Lapisan yang ketiga ini menjadi bahan pendorong konsumen untuk memutuskan membeli suatu produk. Tujuan mengadakan pengembangan produk bagi perusahaan ialah yang pertama, untuk memenuhi keinginan konsumen, yang kedua, untuk memenangkan persaingan, yang ketiga, meningkatkan jumlah penjualan, mendayagunakan sumber-sumber produksi, dan yang terakhir, mencegah kebosanan konsumen. Materi yang selanjutnya yaitu market intelligence. Market intelligence atau sistem intelijen pasar adalah seperangkat prosedur dan sumber yang digunakan oleh manajer untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan lingkungan pemasaran. Para manajer pemasaran biasanya melakukan intelijen pasar dengan mencari informasi dari surat kabar, majalah-majalah bisnis, wawancara dengan konsumen, pemasok, tenaga penjual, atau mengamati kegiatan yang dilakukan oleh saingannya atau yang lainnya. Ada 4 langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas intelijen pasar. Yang pertama, melatih dan mendorong staf penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru di pasar. Para penjual ini merupakan mata dan telinga dari perusahaan. Mereka dapat menampung segala bentuk informasi berupa saran dan kritik terhadap produk yang dipasarkan. Yang kedua, perusahaan mengirim spesialis untuk mengumpulkan intelijen pemasaran ke toko lain sebagai mystery shoppers atau pembelanja siluman yang berperan sebagai pembeli sesungguhnya membeli berbagai jenis barang. Yang ketiga, perusahaan membeli informasi dari pihak luar maupun dari agen-agen penjualan berbagai komoditi. Dan yang terakhir, beberapa perusahaan membentuk suatu pusat pemasaran dan mengumpulkan informasi dengan cara menyebarkan intelijen pemasaran. Bantuan marketing research terhadap pemasaran. Marketing research merupakan bagian dari keseluruhan marketing system bagi sebuah bisnis. Dengan melakukan analisa data pemasaran, seperti perubahan yang terjadi, demografis, gaya hidup konsumen, daya beli, dan lainnya, sangat membantu usaha pemasaran. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan yang pertama, mengidentifikasi siapa konsumennya, yang kedua, mengidentifikasi apa saja kebutuhan mereka, yang ketiga, mengevaluasi potensi pasar yang perusahaan miliki, selanjutnya memilih atau menetapkan saluran distribusi yang tepat, dan yang terakhir, memilih teknik promosi yang sesuai dengan keadaan di pasar. Turbo marketing. Konsep turbo marketing diperkenalkan oleh Philip Kotler lewat artikelnya dalam The Journal of Business Strategy sekitar bulan September dan Oktober tahun 1991 dengan judul Turbo Marketing Through Time Compression. Konsep turbo marketing ini merupakan perkembangan terakhir dari gejala pemasaran yang menghendaki layanan tercepat buat konsumen. Kecepatan layanan merupakan tuntutan konsumen masa kini sejalan dengan meningkatnya suasana globalisasi di segala bidang kehidupan dan dunia makin transparan, tidak ada lagi batas antara negara-negara, waktu dari jam ke jam berjalan sangat cepat. Pada gelombang pertama dulu, persaingan marketing ditandai oleh strategi produsen membuat barang dengan harga lebih murah dari saingan karena adanya penurunan harga pokok dan bekerja lebih efisien. Gelombang kedua, muncul strategi produsen mendesain barang berbeda dengan produk saingan dalam hal hiasan,
style, bentuk rasa, dan sebagainya. Gelombang ketiga, produsen membuat barang makin hari makin baik seperti yang diterapkan oleh produsen Jepang melalui prinsip total quality control-nya. Tahun 90 merupakan gelombang keempat, produsen mulai dengan strategi memproduksi, melayani, dan mengirim barang lebih cepat dari saingan. Inilah yang merupakan ajang persaingan abad dengan istilah turbo marketing. Menekan waktu atau time compression adalah suatu strategi memenangkan persaingan pada abad turbo marketing dan sangat diharapkan oleh konsumen. Yang selanjutnya, mega marketing. Mega marketing adalah koordinasi yang strategi dari keahlian ekonomi, psikologi, politik, dan keahlian public relation untuk mendapatkan kerjasama dari berbagai pihak untuk memasuki suatu pasar tertentu. Sebagai contoh yang diberikan oleh Kotler, bagaimana perusahaan Pepsi menggunakan strategi mega marketing untuk memasuki pasar India. Seperti diketahui, India sangat tertutup untuk dimasuki produk-produk luar negeri. Pepsi mencoba bernegosiasi dengan pemerintah India bahwa apabila Pepsi diperkenalkan masuk ke pasar India, maka Pepsi akan membantu mengekspor berbagai produk pertanian India. Pepsi juga akan membantu pembangunan daerah pedalaman India dan juga akan mendatangkan teknologi untuk memproses makanan dan pengolahan air kepada India. Jadi, strategi Pepsi adalah menawarkan sejumlah manfaat yang akhirnya mendapat sokongan dari berbagai kelompok yang berkepentingan di India. Pengalaman yang dapat dipetik dari keberhasilan terobosan pemasaran Pepsi ini adalah seorang wirausaha itu tidak boleh menyerah. Yang selanjutnya ada proses peramalan, di mana proses peramalan ini ada dua ukuran. Yang pertama itu titik permulaan. Titik permulaan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, proses rinci atau metode ikatan, atau juga yang sering disebut mata rantai rasio, di mana peramalan ini diawali dengan variabel tingkat makro dan mengerjakan peramalan penjualan dari atas ke bawah. Yang kedua ada proses membangun, di mana seluruh pembeli potensial di berbagai subpasar dikenali dan kemudian perkiraan permintaan ditambahkan dari bawah ke atas. Jadi perbedaannya kalau proses rinci itu dari atas ke bawah, kalau proses membangun dari bawah ke atas. Nah, yang kedua ada variabel peramalan, juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama peramalan langsung, di mana ini menggunakan penjualan sebagai variabel peramalan. Yang kedua peramalan tidak langsung, yaitu berbagai variabel yang berkaitan dengan penjualan yang digunakan sebagai pilihan untuk merancang penjualan di masa yang akan datang. Yang pertama itu ada analisis SWOT. Jadi, berusaha harus menganalisis keadaan internal ataupun eksternal di perusahaannya. Keadaan internal meliputi gambaran umum tahun terakhir secara analisis jumlah yang diperoleh, dan keadaan eksternalnya itu meliputi keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan analisis internal dan eksternal tersebut dilengkapi dengan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman-ancaman atau kendala yang mempengaruhi kehidupan perusahaan. Yang kedua itu ada tujuan pemasaran. Jadi perusahaan tentu beraneka ragam sesuai dengan kepentingan perusahaan masing-masing. Sebagai contoh dapat dikemukakan tujuan pemasaran, mempertahankan posisi perusahaan sebagai market leader atau memperluas penguasaan market share sampai dengan 30%. Yang selanjutnya itu ada strategi inti. Jadi strategi ini merupakan alternatif strategi yang terpilih dalam decision making. Untuk menghasilkan strategi ini dibutuhkan pemikiran mendalam didukung dengan data dan fakta sehingga bisa dirumuskan sebagai atau secara tajam. Yang selanjutnya itu ada jadwal pelaksanaan atau action plan lebih banyak. Sebab di sini strategi ini dielaborasi lebih rinci. Jika misalnya strategi ini yang ingin dilaksanakan berupa pengembangan produk, maka harus dijabarkan model, bahan, mutu, kemasan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada budget atau di dalamnya
Dengan jelas harus dinyatakan besar biaya yang perlukan jenis kegiatan pemasaran untuk berbagai teknis promosi, melakukan riset pemasaran, dan sebagainya. Jika diperlukan, rincian biaya disusun untuk masing-masing item produksi. Untuk semua yang terakhir itu, untuk semua implementasi marketing atau sering disebut dengan kontrol. Jadi, implementasi marketing plan harus dilakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan membaca laporan-laporan tertulis dari pelaksanaan ataupun hasil observasi. Jika terjadi penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaan, maka harus segera diambil perbaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman bisa ditanyakan di forum diskusi e-learning. Terima kasih.